Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai konseling online. Nah, agar kita bisa lebih memahami mengenai konseling online ini, kami sudah membagikannya ke beberapa poin penting. Yakni poin pertama itu mengenai apa sih pengertian atau definisi dari konseling online ini. Terus poin yang kedua itu mengenai sejarah. Bagaimana sih sejarah berdirinya atau sejarah awal dari konseling online ini? Terus siapa yang menjadi penggagasnya? Nah, terus poin ketiga itu mengenai proses atau tahapan. Nah, jadi bagaimana sih tahapan-tahapan atau proses-proses selama konseling online ini? Terus poin yang keempat itu mengenai media. Nah, jadi media apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk konseling online ini? Terus poin yang kelima itu mengenai kewajiban, larangan, atau yang bisa disebut dengan etika. Nah, jadi etika apa saja sih yang kita pakai, yang kita lakukan selama konseling online ini? Terus poin yang terakhir itu mengenai kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi kita langsung ke poin pertama, yakni tentang pengertian konseling online. Secara istilah, konseling online itu terdiri menjadi dua kata, konseling dan online. Nah, untuk kata konseling itu mengacu pada konseling perorangan, yakni proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau bisa disebut dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah atau di psikologi disebut dengan klien. Nah, yang mana itu untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Sedangkan kata online itu adalah perangkat yang terhubung ke jaringan dan siap untuk digunakan oleh komputer atau perangkat lainnya. Jadi secara sederhananya, konseling online itu ialah proses yang dilakukan dengan alat bantu jaringan sebagai penghubung antar konselor dan klien. Nah, jadi kita beranjak ke pembahasan kedua atau ke poin kedua, yakni mengenai sejarah awal konseling online ini. Nah, untuk sejarahnya itu ditemukan pada dekade tahun 1960 dan pada tahun 1970. Itu menggunakan perangkat lunak program Eliza dan Perry. Pada perkembangan awal, konseling online ini dilakukan berbasis teks. Namun sekarang sudah sepertiga dari situs menawarkan konseling hanya melalui email. Kemajuan teknologi metode lain juga digunakan seperti live chat, konseling telepon, dan konseling video. Nah, setelah membahas tentang sejarah, kita lanjut ke poin ketiga, yakni proses konseling online. Bagaimana sih proses atau tahapan dalam konseling online ini? Nah, jadi untuk tahapannya itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu persiapan. Tahap yang kedua itu ada proses konseling, dan tahap ketiga itu ada pasca konseling. Nah, itu mengenai proses atau tahapan konseling online. Kita lanjut pada poin keempat, yakni tentang media. Media apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita konseling online? Nah, secara garis umum itu ada 5 media yang bisa kita gunakan untuk proses konseling online. Yang pertama itu situs, handphone, email, chat, atau video conferencing. Nah, jadi ada 5 media
yang bisa kita pakai untuk mempermudah kita konseling online. Nah, terus kita lanjut pada poin berikutnya, yakni tentang etika layanan dalam konseling online. Secara garis umum, kode etik layanan konseling online maupun secara langsung itu sama saja. Yang membedakannya itu pada prosesnya. Jadi, etika dalam konseling online itu ada 5 macam atau 5 poin. Poin pertama itu ialah konselor harus memahami potensi dan informasi tentang konseli. Yang kedua itu kemungkinan untuk memberikan kepedulian dan persetujuan kepada konseli saat konseling. Terus yang ketiga itu pemahaman tentang identitas konseli. Yang keempat tentang pemahaman tentang risiko kerahasiaan dari komunikasi online. Terus yang terakhir itu menjaga komunikasi pribadi dan menyimpan data. Nah, itu sedikit mengenai etika dalam layanan konseling online. Nah, jadi ini mengenai tentang kelebihan dan kekurangan proses konseling online. Jadi untuk kelebihannya, yang pertama itu klien bisa tidak lagi takut bercerita tentang masalahnya dengan tidak kaku dan malu. Terus yang kedua itu klien bisa merahasiakan identitasnya. Yang ketiga itu biayanya relatif lebih murah dibanding dengan konseling dengan tatap muka. Terus yang ketiga fleksibilitas waktu. Dan yang kelima itu konselor dapat melakukan konseling kapanpun dan dimanapun hanya dengan menggunakan smartphone saja. Adapun kekurangan dalam konseling online itu sulitnya konselor menganalisis permasalahan klien yang diutarakan melalui audio, tulisan maupun video. Terus kekurangan lainnya ialah tinggi rendahnya sinyal internet. Terus kekurangan lainnya ialah proporsionalitas kemampuan konselor dalam menggunakan teknologi.